Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Allahumma iftah lana hikmataka wansur 'alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin hadirat jamaah Masjid Baitur Rahim, Majelis Taklim rahimakumullah. Pada saat sekarang ini kita berada di bulan apa Pak Toh? Bulan kelahiran Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rabiul Awal. Jadi bulannya Rabiul Awal. Tepatnya Senin yang akan datang tanggal 12 Rabiul Awal. Kita diingatkan oleh Allah di dalam Al-Quran, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sungguh ada di dalam diri Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam
teladan yang baik untuk kamu. Liman kana yarjullah, teladan yang baik itu bagi orang yang mengharapkan kepada rahmat Allah, mengharapkan kepada Allah. Kita beribadah hanya untuk Allah, kita sholat untuk Allah, kita melakukan satu perjuangan adalah untuk Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Hanya untuk Allah. Sehingga di dalam motivasi untuk melakukan ibadah, motivasi untuk melakukan ibadah, ada yang karena roja, mengharapkan kepada apa? Roja mengharapkan kepada rahmat Allah. Ada yang karena takut, khauf. Ada yang karena hub, cinta kepada Allah. Jadi motivasi semangat untuk melakukan ibadah antara lain itu tadi, jamaahnya sergap, puasanya sergap, membaca sholawatnya sergap, perjuangannya sergap, karena roja mengharap pahala kepada Allah. Ada juga orang yang beribadah kepada Allah khauf, takut kepada siksa Allah. Ada orang yang melakukan ibadah kepada Allah karena hub, karena cinta kepada Allah. Makanya di situ tadi dikatakan liman kana yarjullah, bagi orang yang mengharapkan kepada rahmat Allah. Wal yaumal akhir, mengharapkan kepada hari akhir. Pada hari akhir itu kan orang mengharapkan selamat dari api neraka, kemudian mengharapkan masuk surga. Ketika seseorang itu mengharapkan atau mengharapkan surga, mendapatkan informasi betapa bahagianya orang yang ada di surga itu, akhirnya dia mempunyai satu motivasi, mempunyai satu semangat, maka ibadahnya semangat, perjuangan dan semangat karena kepingin mendapatkan surga. Ada juga yang di hari akhir, yaumal akhir, selamat dari api neraka. Karena dahsyatnya, karena dahsyatnya api neraka, sehingga jangan sampai seseorang itu adalah
masuk di dalam api neraka sehingga semangat untuk melakukan ibadah. Makanya di dalam Al-Quran itu sudah dikatakan ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Jadi kita ilustrasikan saja, ada api lilin, tangan kita sentuhkan aja panas atau ada lilin, ya toh? Lilin ini ada dihidupkan, tangan itu disentuhkan, panas enggak? Panas. Padahal api neraka itu adalah dahsyatnya luar biasa. Dahsyatnya adalah luar biasa. Sehingga termotivasi seseorang untuk melakukan satu ibadah itu karena takut dari siksa neraka. Makanya di dalam Al-Quran tadi ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum, wahai orang-orang yang beriman, qu anfusakum, jagalah dirimu. Qu anfusakum. Jadi pertama ini diri kita. Bagaimana caranya kita menjaga diri kita ini dari api neraka? Wiqayatun nafsi minan nar. Menurut Ibnu Sa'di, menjaga diri dari api neraka itu intisalu awamiri, menjalankan apa yang diperintah oleh Allah secara mudawamah. Mudawamah itu apa toh? Terus menerus. Secara mudawamah. Jamaah ya secara mudawamah, sholat secara mudawamah, zikir secara mudawamah, sholawat, membaca sholawat juga mudawamah terus menerus. Intisalu awamir, secara mudawamah. Nah, dengan mudawamah ini pasti akan akan dihadapkan dengan berbagai macam bentuk ujian. Ujian itu pasti ada. Nah, ujiannya itu dari mana yang pertama? Pertama dari nafsu. Nah, ujian yang pertama itu dari nafsu. Nafsu apa? Nafsu amarah. Setiap detik, setiap saat, kapanpun, dimanapun berada, nafsu ini selalu mendorong seseorang untuk berbuat tidak baik. Hati jamaah ada penghalangnya. Mau sholat malam ada penghalangnya. Mau puasa ada penghalangnya. Mau zikir ada penghalangnya. Nah, dalam rangka untuk mewujudkan mudawamah tidak terlepas dengan tantangan dan rintangan, terutama nafsu yang ada di dalam diri kita. Makanya di dalam Al-Quran dikatakan, wa ma uballighun nafsi inna nafsa la ammarat bisu illa ma rahim rabbi inna rabbi laghafurur rahim. Jadi setiap detik, setiap saat. Itu namanya nafsu amarah. Nah, bagaimana cara mengendalikan nafsu amarah itu? Antara lain dengan menjalankan puasa. Puasa Ramadan dalam rangka mengendalikan 11 bulan. Kalau sudah belum mampu, nafsu yang ada di dalam diri kita itu masih belum mampu kita kendalikan, puasa Senin Kamis. Kalau sudah puasa Senin Kamis belum mampu juga, puasa yang namanya puasa Jawa. Sehari puasa dan sehari tidak puasa.
Jadi menjaga diri kita, wiqayatun nafsi minan nar, dengan jalan intisaluhu awamiri, menjalankan apa yang diperintah oleh Allah. Apa yang diperintah Allah? Terutama sholat 5 waktu. Terutama sholat 5 waktu. Terutama sholat 5 waktu ini kita kerjakan di awal waktu yang afdal. Kemudian di tempat yang baik. Misalnya zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Ya, zuhur dilakukan dengan berjamaah. Asar dilakukan dengan berjamaah. Maghrib berjamaah, isya berjamaah, subuh juga berjamaah. Ini satu perjuangan yang sangat luar biasa. Satu perjuangan yang sangat luar biasa. Kalau itu sudah dilakukan dengan mudawamah, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Kalau sudah mudawamah, sudah istiqomah, diimbangi dengan apa? Sholat sunat rawatib. Sholat sunat yang mengikuti sholat wajib. Kalau sudah sholat sunnah yang mengikuti sholat wajib itu dilakukan dengan cara yang baik, sholat-sholat sunnah yang lain, sholat malam sepertiga malam, kemudian sholat duha atau sholat sunat-sunat yang lain. Tapi intinya, kalau sudah sholat wajib kita lakukan di awal waktu yang afdal, tempatnya tempat yang baik, dilakukan dengan berjamaah, ya, mudawamah. Kalau sudah baik, itu adalah luar biasa. Kemudian berikutnya adalah diimbangi dengan indisalu awamir wajidina bunnawahi, menghindari apa yang dilarang oleh Allah. Maksiat dohir, maksiat batin. Maksiat dohir apa kata? Maksiat lisan, maksiat mata, maksiat tangan, maksiat pendengaran, maksiat kaki, itu pintu depan, pintu belakang. Kemudian juga maksiat batin, ujub, takabur, dengki, iri hati, hasud, macam-macam. Kalau sudah sholatnya baik, dilakukan dengan berjamaah di masjid, mudawamah, kemudian diimbangi dengan sholat sunat yang lain, dan diimbangi dengan wajidinabun nawahi, meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah, baik dosa-dosa kepada sesama manusia maupun dosa-dosa kepada Allah, sunat, wajib, kemudian meninggalkan apa yang dilarang Allah. Maka orang seperti ini adalah orang yang akan mendapatkan apa? Mendapatkan kasih sayang dan dekat di sisi Allah. Khilqatul awliya. Orang yang dikasih sayangi Allah. Tapi butuh perjuangan, gak gampang. Ya betul ya? Gak gampang ya. Tapi butuh perjuangan, tapi belajar. Tapi belajar. Sampai kapan belajarnya? Sampai kita kembali di hadapan Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi dalam rangka untuk mudawamah tadi, ya, tidak terlepas dengan
tantangan dan rintangan. Pertama, nafsu yang ada di dalam diri kita, ya toh, dengan melakukan puasa wajib sudah, puasa sunnah. Begitu juga dengan apa? Dengan menghindari hal-hal yang lain. Jadi, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sungguh ada pada di Rasulullah teladan yang baik untukmu. Liman kana yarjullah, bagi orang yang mengharapkan pada Allah saja. Yang nomor 2, wal yaumal akhir, bagi orang yang mengharapkan hari akhir itu mendapatkan surga, terhindar dari api neraka. Kemudian yang nomor 3, wa dzakarullaha katsira, zikir sing akeh. 3 hal. Zikir yang banyak. Contohnya bagaimana zikir yang banyak itu? Ya dengan pada hari ini bisa sholat jamaah di masjid, bisa sholat berjamaah di masjid. Jenengan dari rumah bisa datang ke sini. Siapa yang memberi pertolongan? Allah. Bisa berjalan dari rumah ke sini itu tidak gampang. Allah memberikan rahmat, Allah memberikan satu kesehatan, akhirnya bisa jalan ke sini. Padahal manusia la haula wala quwata illa billah. Menyadari bahwa diri manusia itu lemah, sehingga bisa melaksanakan sholat berjamaah, mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Ingat alhamdulillah, bisa berjalan alhamdulillah, bisa duduk alhamdulillah, bisa berdiri alhamdulillah, bisa mendengarkan alhamdulillah, detak jantung alhamdulillah. Ingat, ketika berdiri ingat Allah, ketika duduk ingat Allah, ketika berbaring ingat Allah, ketika bangun ingat Allah. Kalau bangun dari tidur, ingatnya bagaimana? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Zikir wa dzakarallaha katsira, zikir yang banyak mengingat Allah, bisa juga dengan lisan, bisa juga dengan hati, bisa juga dengan perbuatan. Itu harus kita latih. Kalau dengan hati, hatinya kita hidupkan Allah. Kalau dengan lisan, seperti habis sholat itu, la ilaha illallah. Hati, lisannya mengucapkan la ilaha illallah, hatinya la maujuda illallah. Itu nilai pahalanya memenuhi langit dan memenuhi bumi. Ketika lahnya panjang, la 4.000 dosa diampuni oleh Allah. Lisannya zikir, hatinya juga zikir, perbuatannya juga bisa zikir. Jenengan datang ke sini, perjalanan jenengan itu zikir. Melakukan amal ma'ruf nahi mungkar, zikir. Wa dzakarallaha katsira, zikir kepada Allah yang banyak. Jadi 3 hal dalam suasana Maulid kelahiran Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, antara lain yang pertama, ketika kita melakukan ibadah hanya mengharapkan kepada Allah, mengharapkan pada rahmat Allah. Ibadah apa itu? Ibadah makruh maupun ibadah ghairu makruh. Kemudian yang nomor 2, di hari akhir kita mengharapkan masuk surga, keluar dari api, terhindar dari api neraka.
Yang nomor 3 apa? Yang nomor 3 memperbanyak ingat zikir kepada Allah, baik secara lisan maupun hati maupun perbuatan. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, itulah sedikit materi yang ada kaitannya dengan apa? Yang ada kaitannya dengan kelahiran Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita menteladaninya baik dari ucapannya, dari perbuatannya, dari tata pikirnya, atau dari segala apapun yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pak Ikhwan, apa ditanyakan silakan atau maju. Nah, silakan. Nih. Nggih. Jadi amanu terus ya. Nggih. Nah. Ya. Jadi seorang suami itu berkewajiban kepada keluarganya, terutama kepada keluarga dekat, keluarga jauh, terutama kepada keluarga dekatnya. Tadi yang ditanyakan, ya toh, seorang istri keluar gak pakai jilbab, kemudian keluar rumah tidak menutup aurat. Seorang suami berkewajiban untuk mengingatkan, ya, mengingatkan dengan cara yang baik, dengan cara yang baik. Tugasnya seorang suami kan sandang, sanding, sandung. Sandang yang ada kaitannya dengan pakaian, papan dan sebagainya. Sanding mendampingi, memberikan satu nasihat. Memberikan satu nasihat dan tidak boleh putus asa. Satu hari diingatkan, tidak mau diingatkan terus. Man ro'a minkum mungkaron falyughayyir biyadihi. Apabila ada kemungkaran, rubahlah dengan kewenangan Anda. Kalau keluar kewenangan sebagai kepala rumah tangga, diingatkan. Kalau tidak diingatkan, sebagai seorang suami dapat apa? Presentasinya dosa yang dilakukan oleh seorang istri. Kalau tidak mengingatkan. Kalau diingatkan terus. Kita wajib mengingatkan. Hidayah itu dari Allah. Kita tidak boleh emosi, kita tidak boleh marah-marah. Diingatkan dengan yang baik. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, dengan ilmu. Ajaklah ila sabili rabbika, menuju kepada Tuhanmu, bil hikmah, dengan ilmu. Misalnya istrinya diajak ngaji. Suami berkewajiban kalau istrinya itu tidak bisa ngaji, wajib ngajari ngaji. Kalau sudah diajari ngaji, istrinya tidak ngerti ilmu fikih, diajari ilmu fikih, ilmu akidah, ilmu tasawuf. Nek seorang suami gak ngerti, hanya terbatas ilmunya, diajak ngaji bareng-bareng. Jadi tidak hanya dituturi, tapi diajak ngaji. Sehingga sedikit demi sedikit
Dengan ilmu pengetahuan yang diberikan itu, lama-kelamaan Allah memberikan petunjuk. Itu seorang suami berkewajiban. Kalau tidak dinasehati, kalau tidak diperingatkan, nanti seorang suami akan mendapatkan persen dari dosa yang dilakukan tadi. Ya, itu yang ada kaitannya ku anfusakum wa ahlikum. Makanya yang pertama ku anfusakum, jagalah dirimu. Bagaimana cara menjaga diri kita ini? Wiqayatun nafsi minan nar. Indisyalu awamiri wajtinabun nawahi. Menjalankan apa yang diperintah Allah terus menerus, dan meninggalkan apa yang dilarang Allah juga terus-menerus. Kemudian mengetahui dampak dari melakukan dosa-dosa yang dilakukan, ya, kemudian tobat apabila melakukan satu dosa. Itu kalau sudah suami seperti itu belum cukup. Ajaran itu diberikan keluarganya, kepada anaknya, kepada istrinya. Itu adalah berkewajiban seorang suami. Demikianlah, mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin. Allahumma amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad walhamdulillahil alamin. Allahumma rzuqna ilman nafi'ah rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Walhamdulillahil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.